Perkenalkan, kami mahasiswa pendidikan dokter FK Udayana SGDB 1 akan memperagakan cara memimpin persalinan yang normal. Jadi, pada wanita hamil yang sedang dalam kala 1, kita bisa mengobservasi mengenai apakah ada kemunculan tanda dan gejala dari persalinan kala 2, yaitu diantaranya apabila ibu merasakan keinginan untuk menerang, kemudian apabila ibu merasakan tekanan yang meningkat pada rektum atau vaginanya, kemudian apabila perineum di ibu menonjol dan menipis, dan apabila vulvovagina dan juga sphincter ani pada ibu tampak membuka. Selanjutnya, kita memastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan yang esensial. Klem, gunting, benang telip pusar, dan juga pengisap lendir yang steril siap dalam wadahnya. Lalu, semua pakaian, handuk, selimut, dan kain untuk bayi dalam kondisi yang bersih dan hangat. Kemudian, timbangan, pita ukur, stetoskop bayi, dan juga termometer dalam kondisi yang baik dan bersih. Kemudian kita menyiapkan oksitosin 10 unit yang kita akan patahkan untuk ditempatkan dalam spruit steril yang sekali pakai di dalam partus set atau wadah DTT atau disinfeksi tingkat tinggi. Untuk resusitasi, kita menyiapkan tempat yang datar, rata, dan bersih, juga kering dan hangat. Kemudian kita menyiapkan 3 handuk atau kain bersih dan kering. Kita menyiapkan juga alat pengisap lendir serta lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm di atas bayi. Lalu kita melakukan persiapan juga apabila terjadi kegawat daruratan pada ibu seperti cairan kristaloid dan sel infus. Kemudian kita menggunakan apron, sepatu hangat, sepatu tertutup kedap air yang disertai masker, kacamata, dan tutup kepala. Kemudian kita memastikan lengan dan jari kita tidak memakai perhiasan. Lalu kita mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian kita keringkan dengan handuk atau kain yang bersih. Lalu kita menggunakan sarung tangan yang telah dilakukan DTT atau disinfeksi tingkat tinggi untuk pemeriksaan dalam. Kemudian kita mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan yang telah diisi dengan oksitosin 10 unit yang tadi, dan kita letakkan kembali ke dalam wadah partus set. Selanjutnya, kita membersihkan daerah vulva dan perineum dengan menggunakan kasa yang telah dicelupi dalam air DTT dengan gerakan dari arah vulva ke perineum. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan apakah bukaan serviks sudah lengkap. Lalu, apabila ketuban belum pecah, kita dapat melakukan amniotomi dengan syarat bahwa kepala janin sudah turun dan masuk ke dalam panggul, lalu tali pusar tidak teraba. Kemudian celupkan tangan yang telah menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin dan lepaskan sarung tangan di dalam larutan klorin. Baik, kemudian lakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan funduskop ataupun Doppler. Seperti ini bila menggunakan funduskop. Baik, denyut jantung janinnya normal ya Ibu, sekitar 140 kali per menit. Kemudian Ibu pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janinnya baik. Baik Bu, saya akan meminta suami Ibu untuk menemani Ibu sambil menunggu Ibu mengalami kontraksi. Pada saat ini Ibu bisa memposisikan diri Ibu dengan nyaman, dengan miring ke kiri ataupun ke kanan, ataupun Ibu bisa berjalan-jalan terlebih dahulu di sekitar kamar. Baik Ibu, nanti kalau misalnya sudah merasakan kontraksi, Ibu mengedan ya Bu. Kalau misalnya kontraksinya sedang berhenti, Ibu silakan beristirahat terlebih dahulu. Kemudian jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, saya akan meletakkan handuk di atas perut Ibu untuk nantinya mengeringkan bayi. Kemudian saya juga akan memeriksa partus set dan memastikan bahwa peralatan sudah lengkap. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu
meneran sambil bernafas cepat dan dangkal. Periksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Dan jika ada lilitan tali pusat di leher bayi masih longgar, selipkan tali pusat lewat kepala bayi. Jika lilitan terlalu kuat, klem tali pusat di 2 titik lalu gunting di antaranya. Hingga kepala janin selesai putar paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala bayi secara biparietal, anjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah ke arah perineum untuk menyangga kepala, lengan, dan siku bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri memegang tangan dan lengan siku sebelah atas. Setelah tubuh dengan lengan bayi lahir, lanjutkan penelusuran tangan berada di atas punggung ke arah atas bokong dan tungkai dan kaki bayi. Ketika bayi sudah lahir, maka kita harus memastikan apakah bayi dalam kondisi normal, di mana kita memeriksa apakah bayi cukup bulan, kemudian apakah terdapat pergerakan aktif dari bayi, apakah bayi menangis dengan normal, dan apakah adanya tanda-tanda kesulitan bernafas pada bayi. Apabila tidak terdapat tanda-tanda asfiksia, maka dilanjutkan ke penanganan bayi baru lahir normal, di mana kita akan mengeringkan bagian tubuh bayi dengan menggunakan handuk, dimulai dari wajah terlebih dahulu, kepala, kemudian sampai pada bagian tubuh bayi. Keringkan sampai semuanya kering. Kemudian ganti handuk dengan menggunakan handuk yang kering, dengan menggunakan kain kering agar bayi tidak mengalami hipotermi. Pastikan bayi pada posisi mantap pada perut ibu. Selanjutnya, periksa bagian perut ibu, bagian fundus, apakah masih terdapat bayi atau tidak. Baik, ini merupakan kehamilan tunggal, tidak ada bayi. Selanjutnya, dilanjutkan dengan menyuntikkan oksitosin 10 unit secara IM pada bagian distal, sepertiga distal bagian lateral dari ibu. Ketika menyuntikkan 90 derajat, kemudian aspirasi, pastikan tidak ada darah yang keluar, kemudian injeksikan oksitosin 10 unit sambil menenangkan ibu. Selanjutnya, setelah 2 menit bayi lahir, jepit kira-kira 3 cm dari tali pusat yang mengarah ke bayi dengan menggunakan klem. Kemudian urut tali pusat mengarah ke ibu. Kemudian pasang lagi klem 2 cm dari klem yang pertama mengarah ke ibu. Setelah itu, siapkan gunting dan potong tali pusat di tengah-tengah antara kedua klem. Fiksasi tali pusat menggunakan benang DTT dengan mengikatkan satu ujungnya dan kemudian membuat simpul di arah sebaliknya. Setelah terikat dengan menggunakan DTT, lepaskan klem dan masukkan klem ke dalam bak klorin yang sudah berisi klorin 0,5%. Posisikan bayi tengkurap mengarah ke perut ibu. Pastikan lengan bayi telentang melingkari bagian perut ibu dan arahkan telinga kanan bayi ke arah dada ibu. Selanjutnya, berikan topi pada bayi agar bayi tetap hangat. Selanjutnya, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian, letakkan tangan lain di atas perut ibu, lebih tepat lagi di atas kain yang di atas perut ibu, dan tangan lain memegang klem dan tali pusar. Selanjutnya, tegangkan tali pusar mengarah ke bawah dan tangan yang satunya lagi menekan ke arah dorsal kranial. Kemudian lakukan penegangan tali pusat terkendali hingga plasenta terlepas.
Apabila plasenta sudah terlihat di introitus vagina, maka dengan hati-hati lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Selanjutnya lakukan masase pada fundus hingga uterus berkontraksinya baik dengan cara sirkulasi, dengan cara mengarah ke arah jarum jam. Kemudian juga periksa maternal dan fetal placenta, apakah ketuban sudah lengkap, dan juga periksa adakah laserasi pada vagina dan perineum, dan apabila ada pendarahan lakukan penjahitan. Tata laksana kala 4 dimulai dengan menilai uterusnya, menilai kontraksi, dan melihat tanda-tanda perdarahan per vaginam. Kemudian inisiasi penyusui dini dengan memastikan cukup waktu kontak antara kulit ibu dengan bayi dengan meletakkan bayi di dada ibu minimal 1 jam. Setelah inisiasi menyusui dini, ukur berat badan bayi, berikan obat tetes mata profilaksis, berikan vitamin K 1 mg di paha kirinya anterolateral. Kemudian ukur suhu bayi dengan suhu normal 36,5 hingga 37,5 derajat. Kemudian berikan gelang tanda pengenal. Kemudian menilai apakah ada tanda cacat bawaan maupun tanda-tanda bahaya pada bayi. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan imunisasi hepatitis B di paha kanannya anterolateral. Kemudian periksa ulang kondisi uterus, kontraksi, dan tanda-tanda perdarahan per vaginam. Berikan edukasi kepada ibu dan keluarga cara masas uterus, menilai kontraksi, dan melihat tanda-tanda bahaya pada ibu, serta kapan harus memanggil bantuan tenaga medis. Kemudian evaluasi dan estimasi total kehilangan darah dengan mengukur tensi, mengecek dadi, dan menilai kantung kemihnya setiap 15 menit pasca 1 jam persalinan dan setiap 30 menit pasca 2 jam persalinan. Kemudian nilai lagi kondisi bayi, apakah bayi bernafas dengan baik dan suhunya normal atau tidak. Tunda memandikan bayi hingga 24 jam setelah suhu normal. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5 untuk dikontaminasi 10 minit. Setelah itu, cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Setelah itu, saya akan bersihkan ibu dengan menggunakan air DDT. Setelah itu, saya akan bersihkan sisa cairan ketumban, lendir dan darah. Saya juga akan bantu ibu untuk memakai pakaian bersih dan kering. Saya akan memastikan ibu berasa nyaman dan akan memberitahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Dikontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5. Setelah itu, bersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5. Setelah itu, saya akan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan saya akan melengkapi patograf.